kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Tentunya sebagai warga Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ya, yang memiliki ragam kain khas tradisional, ini perlu bangga. Dan tentu wajib ini untuk kita terus lestarikan. Nah, lalu bagaimana cara untuk melestarikan dan tentunya modifikasi-modifikasi apa yang harus dilakukan sehingga tentunya diminati oleh seluruh lini masyarakat. Nah, kali ini akan kami bahas bersama narasumber kami yang sangat luar biasa karena memang jadwal beliau ini begitu padat ya pemirsa ya. Ya, langsung saja kepada Ibu Angel Eva Christy. Halo, selamat siang Ibu. Apa selamat kabar? Siang Mas Andi. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah juga baik. Ini apresiasi sekali tentunya dapat kehadiran Ibu Angel Eva Christy hari ini ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini seabrek tentunya di tengah aktivitas ya, kegiatan yang begitu banyak ya. Iya. Iya, yang saya ketahui Ibu Angel ini adalah seorang penulis buku, betul Ibu ya? Penulis buku, iya, baru saja meluncurkan buku keempat. Buku keempat, iya. Juga praktisi public speaking. Iya, ngajar anak-anak. Manajer artis begitu ya? Manajer artis juga, iya. Dan juga announcer pada zamannya. Announcer pada zamannya. Dan jangan lupa, ibu dari anak-anak ya, juga yang harus diurus setiap pagi. Itu yang paling penting ya Bu ya? Bener. Baik, baik. Ya, ini saya panggilnya Mbak atau Ibu ya? Apa aja boleh. Oke, saya panggilnya Mbak aja mungkin ya. Boleh. Baik, boleh. Mbak Angel, mungkin kita bahas ini terkait dengan kain tradisional Kota Palembang. Benar. Jumputan. Yes. Nah, mungkin di awal bisa di-spill dulu dong. Kira-kira awal mula Mbak Angel ini tertarik dengan kain tradisional jumputan ini saat kapan ini, Mbak? Jadi sebenarnya kan kalau saya orang Medan, bukan itu. Orang Palembang. Bukan ya. orang Palembang. Tapi ditakdirkan Allah menikah dengan orang Palembang. Jadi suami saya orang Palembang waktu itu. Nah, terus akhirnya waktu menikah, terus pandemi nih, pandemi ya. Udah gitu pas pandemi ternyata banyak sekali yang menghubungi saya, beberapa pengrajin untuk memperkenalkan kain jumputannya dan meminta pertolongan untuk mendistribusikannya ke teman-teman saya di Jakarta. Dan akhirnya hari itu terus akhirnya excited, teman-teman saya di Jakarta excited, waduh ini kain apa, handmade dan segala macam gitu. Terus akhirnya setelah saya cari tahu proses pembuatannya, wow ini ternyata pakai tangan, terus minimal sehelai kain 7 hari pembuatannya. Wow. 7 hari pembuatannya, bisa nggak kita bayangin ya? Terus akhirnya saya semakin jatuh cinta nih sama si jumputan ini, ya. Terus akhirnya waktu itu pandemi semua pada tutup, ya semua pada tutup dan akhirnya saya pindahkan kain-kain dan saya buat masker di rumah saya, di rumah saya waktu itu ya. Nah terus akhirnya ya itulah Allah ya, semakin kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah semakin mempermudah urusan kita. Alhamdulillah Mas, waktu itu namanya kan jejak Aisyah akhirnya saya buat. Waktu itu saya mau meninggalkan jejak kebaikan lah di dunia ya. Aisyah itu nama mualaf saya waktu itu. Ke rumah banyak banget Mas orang yang minta masker, terus sampai ada buyer dari Amerika, Singapura. Terus media-media ngeliput, pokoknya Masya Allah tabarakallah waktu itu jejak Aisyah luar biasa waktu itu di awal-awal. Dan akhirnya semakin kesini, semakin saya jatuh cinta tidak hanya pada jumputan, tapi sama semua wastra yang ada. Dan akhirnya dengan perkembangan yang ada, saya memodifikasi beberapa wastra dan lain sebagainya untuk memperkaya jumputan itu sendiri. Dan pada saat modifikasi yang awal adalah jumputan berupa masker begitu Ibu? Yes, itu masker yang saya ingat banget beritanya ada di mana-mana, masker saya itu. Beritanya di mana-mana Mas. Ini sangat luar biasa ya, ini di tengah pandemi mungkin banyak para pengusaha berpikir, wah ini ekonomi makin lemah. Nah tapi ini Mbak Angel melihatnya sebagai peluang begitu ya? Iya, sebenarnya karena nggak tega sih sebenarnya sama ada beberapa pegawai yang harus tetap kita gaji ya kan. Jadi bagaimana nih kita muter otak bagaimana dapat pemasukan gitu loh supaya bisa menggaji orang lain, ya kita buat masker pada waktu itu. Baik, Mbak Angel, ini bagaimana untuk melestarikan tentunya ada trik-trik memodifikasi begitu ya kain khas tradisional jumputan ini agar memang diminati oleh seluruh kalangan, khususnya mungkin kalangan muda, ini seperti apa? Nah, jadi kita pernah juga ulang tahun Palembang, pada waktu itu ulang tahun Palembang 2 tahun lalu, saya membuat gelang. Gelang jumputan yang bisa dinikmati oleh anak muda. Terus kita juga buat scrunchie,
yang bisa dinikmati anak muda juga. Sama, saya juga penasaran. Nah, ini yang saya pakai ini kan jumputan Prada. Yeah. Prada ini udah antik banget, udah jarang banget. Jarang sekali ya. Jarang sekali yang produksi. Tapi alhamdulillah saya menemukan satu pengrajin yang bisa memproduksi Prada ini, dan akhirnya alhamdulillah sekarang jejak Aisyah yang bisa menyediakan Prada kembali dengan limited edition, dengan edisi yang terbatas. Prada ini pembuatannya agak sedikit rumit sih ya, karena ada kayaknya benang timbul atau gimana itu, Mbak? Benar. 2 kali pembuatan sih sebenarnya, 2 kali pembuatan setelah menjemput kita membuat Pradanya. Ini Prada timbul. Ada juga Prada tulis dia. Kita ada 2 macam, Prada timbul dan Prada tulis. Kalau yang Prada timbul ini sekarang yang saya pakai Prada timbul, dan ini Prada ini memang zaman dulu banget dan sekarang udah jarang ada. Tapi saya bangkitkan kembali karena saya suka Prada ini. Saya suka. Jadi kalau kita pakai kesannya udah elegan gitu karena ada emas-emasnya. Baik, gitu. Baik. Iya. Nah, kalau kita berbicara masalah kain tradisional, pastinya ini yang tidak kalah penting adalah si produksinya sendiri ya, para pengrajin. Nah, ini untuk pengrajin sendiri Mbak dapatnya dari mana saja begitu Mbak untuk khusus di Palembang? Oke, dari berbagai daerah, dari berbagai daerah, ada di Indralaya. Oh, ada di Indralaya juga? Ada di Indralaya, terus di Palembang juga ada. Tapi di Palembang sendiri saya ngambil orang yang Palembang asli. Karena sebenarnya banyak pengrajin jemputan sekarang yang bukan orang Palembang. Oke. Iya. Banyak yang memang pendatang gitu. Tapi saya ngambil yang pengrajin asli agar bisa membuat ini Prada. Baik. Iya. Nah, kalau dari hasil-hasil modifikasi atau juga karya-karya dari Mbak Angel sendiri ini, Mbak Angel sendiri melakukannya melalui riset terlebih dahulu kah atau seperti apa nih Mbak? Enggak sih, pakai hati. Jadi saya ini sebenarnya ya Mas, sejujurnya saya ini bukan orang bisnis Mas. Tapi saya memang pekerja kreatif. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya buat pakai hati bisa diminati oleh orang dan terjual gitu, alhamdulillah. Tapi memang kalau bilang pebisnis, saya ini bukan pebisnis ya, karena seperti yang saya pakai ini sebenarnya saya terinspirasi dari anak saya. Anak saya itu kan Batak Palembang ya. Jadi ini kain jumputan saya padukan dengan ulos. Oh iya, saya baru ngeh ini bahwa yang ini satunya ulos adalah kain ulos. Iya, ini ulos sadum namanya. Nah, ulos itu agak sedikit memang berbeda dengan jumputan. Kalau jumputan kita bisa pakai untuk baju potongan mana aja bisa. Nah, kalau ulos itu nggak bisa. Karena ulos itu ada ragi hotang, ada ulos kematian, ada ulos sadum. Nah, nggak semua ulos bisa kita potong untuk jadi kain. Nah, jadi memang kita harus ngerti filosofinya juga. Nah, tapi kalau ulos yang saya pakai ini, ulos sadum yang mengartikan tentang kegembiraan, ini boleh dipakai untuk baju gitu. Dan alhamdulillahnya ini namanya Namora. Ya, bahasa Batak artinya kekayaan. Nama anak saya. Dan Namora ini launching pertama kali di dalam kereta LRT yang sedang berjalan untuk pertama kalinya di Sumatera Selatan. Jadi fashion show pertama di dalam kereta LRT yang sedang berjalan di Sumatera Selatan, kita keluarin jumputan plus ulos. Ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Di mana gebrakan ya dari Mbak Angel ini fashion show itu di LRT begitu ya Mbak ya? Itu seperti apa sih kok bisa menggayat pihak pemerintah begitu ya? Iya, itu lagi Mas. Saya tergerak lagi dengan skill dan potensi yang saya miliki ini, apa yang bisa saya buat untuk Sumatera Selatan gitu kan? Karena saya baca ada berita waktu itu menghabiskan dana triliunan rupiah tapi peminat ya untuk peminatnya di LRT berkurang begitu ya? Gitu kan. Nah, terus akhirnya apa nih yang bisa saya buat? Terus saya juga melihat di Sumatera Selatan fashion show, kalau nggak di hotel, di convention hall dan segala macam. Karena menurut saya penikmat fashion bukan dari hanya kalangan atas. Penikmat fashion bisa semua orang bisa bebas mengekspresikan fashionnya, termasuk di dalam kereta LRT, termasuk dalam transportasi umum. Akhirnya saya buatlah, kenapa nggak di LRT aja untuk menambah exposure juga gitu kan. Akhirnya itulah kalau kita diridhoi Allah. Yang sulit juga jadi kayak jalan tol. Iya, memang semua orang bilang, waduh itu gimana surat izinnya gimana itu? Surat izinnya pasti susah banget kan? Susah, tapi saya mau. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak bisa, hanya mau atau nggak mau. Susah, saya berdarah-darah buat fashion show itu, tapi
setelah itu ya fulfillment sih. Hati saya penuh setelah melakukan itu, dan saya melihat sekarang LRT katanya 4 juta. Wow, 4 juta. Luar biasa sekarang pengunjung kan LRT sekarang gitu. Wow, itu Masya Allah, Tabarakallah, itu jalan Allah sih. Iya, betul. Jalan Allah melalui perantara saya. Luar biasa sekali. Ini yang menjadi catatan tentunya harus kerjakan dengan hati tadi ya Mbak. Kalau seandainya kita bekerjakan dengan hati, maka sesuatu jalan kemudahan itu juga akan diberikan kelancaran gitu. Makanya saya mungkin nggak pebisnis, karena kalau bisnis kan hitung-hitungannya duit. Benar. Duit dulu nih, menghasilkan nggak nih? Betul. Nah kalau saya kayaknya sense of creativity-nya dulu nih yang keluar. Aduh, ini kayaknya oke, terserah deh orang mau suka atau enggak, keluarin aja. Tapi alhamdulillah suka semua, Mas. Akhirnya jadi cuan kan? Oke. Makanya saya ingat banget, kita jangan pernah bekerja untuk uang, tapi bekerja dengan hati, maka duit yang akan mengikuti. Itu prinsip saya. Nih. Ini juga menjadi catatan ya untuk kita semua ya, begitu ya. Ketika untuk mengerjakan sesuatu itu jangan berpikiran cuan begitu Mbak ya. Karena kalau kita pikirnya cuan, sedikit aja kita melangkah, belum ada dapat cuan sudah. Udah stres duluan gitu kan. Kita, ya. Tapi ketika kita pakai hati, seneng, happy. Duit yang akan ngikutin Mas, bener deh. Kalau kita memang pakai hati, pasti hasilnya bagus kan? Gitu. Duit aja yang akan ngikutin gitu. Kayak buku juga gitu. Buku juga saya nggak nyangka sampai yang keempat ini udah. Gitu. Tapi udah saya kerjakan dengan hati aja. Gitu. Nah kalau untuk fashion show di LRT tadi Mbak, itu seperti apa antusias dari masyarakat atau juga penumpang pada saat itu? Wow. Luar biasa sih ya. Ya setelah itu sih saya lihat jadi banyak yang OOTD di LRT kan, iya nggak sih? Jadi antusiasnya besar sih Mas, waktu itu besar sih. Dan ya saya seneng banget bisa akhirnya mewujudkan itu. Itu nggak gampang Mas, bener, nggak gampang Mas. Untuk bawa sound system aja ke dalam LRT, untuk bawa mic aja ke dalam LRT, itu nggak gampang Mas, nggak gampang. Ya nggak gampang. Apalagi kita bawa kamera. Asli. Dan langsung security kan, benar. Dan aturannya ketat banget kan. Memang punya SOP begitu ya. Benar. Dan alhamdulillah semua media nasional hari itu meliput. Jadi tiba-tiba ada yang nge-tag gitu kan dari TV ini, TV nasional nge-tag. Jadi ya seneng aja sih, seneng. Karena kita hidup cuman sekali, apa yang bisa saya buat sewaktu saya hidup, saya buat Mas. Dikerjakan begitu ya Bu ya. Nah kalau untuk dari teman-teman modelnya sendiri, itu kan pengalaman pertama. Betul nggak Mbak? Ini seperti apa dari tanggapan mereka bahwa harus fashion show di saat media yang berjalan begitu Bu ya? LRT yang berjalan kan? Iya, LRT yang berjalan begitu. Jadi memang model-modelnya kan memang perempuan-perempuan yang saya pilih waktu itu bukan model, tapi perempuan-perempuan yang memang juga punya karya di Sumatera Selatan gitu. Tapi mereka senang-senang aja mungkin mengerjakannya pakai hati juga. Pakai hati juga. Terdoktrin begitu ya. Betul. Bu, ya. Nah kalau kita tadi bicara terkait dengan Mbak juga salah satu manajer artis begitu Mbak, yang memperkenalkan Jumputan ke teman-teman atau jaringan Mbak yang ada di Jakarta atau juga teman-teman artis ini tentunya membuka wawasan mereka juga terkait dengan Jumputan. Nah ini dari pihak mereka sendiri ini seperti apa ketika melihat wah ini kain kota Palembang tradisional Jumputan ini sangat luar biasa, sangat menarik begitu. Itu bagaimana Mbak bisa diceritakan? Jadi sama seperti aku sebenarnya ya, mereka itu amazed karena masa sih sehelai kain itu buatnya 7 hari minimal? Iya. Kan kayak nggak masuk akal Mas gitu. Kok 7 hari sih? Nah, tapi akhirnya setelah saya tunjukin videonya, kan ada videonya, saya tunjukin videonya, alhamdulillah mereka excited banget ya. Bahkan saya pernah kerjasama waktu film nasional tuh kerjasama sama Tissa Biani, terus Tissa Biani share ke Luna Maya, terus siapa lagi, Maudy Kusnadi, Lukman Sardi, Chico Jericho, pokoknya name it, hampir semua artis-artis udah pakai Jumputan sih. Sama di Hari Kartini saya buat program waktu itu pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan pahlawan pandemi itu dokter tuh. Betul. Dokter. Saya pilih 21 dokter perempuan dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua yang mau memakai Jumputan di Hari Kartini dan mereka foto pakai Jumputan. Itu
menurut saya salah satu upaya saya untuk memperkenalkan jumputan ke seluruh Indonesia, Mas. Ini sangat hebat sekali ya. Bagaimana cara membranding yang begitu cepat ya dengan Masya akses-akses atau jaringan-jaringan yang mungkin Mbak pikir pada saat itu memang teman-teman dokter lah yang menjadi fokus kita pada saat pandemi begitu ya. Iya, benar kan? Jadi dokter itu kan pahlawan kita pada saat pandemi. Nah, saya pilih 21 dokter perempuan dari Aceh hingga Papua yang mau memakai jumputan dan mereka foto untuk di sosial media mereka. Itu jarang loh, Mas, orang yang mau pakai kain daerah lain kan sebenarnya, tapi bagaimana kita meng-approach, bagaimana kita menjelaskan, mempresentasikan kepada mereka kalau jumputan ini memang sangat layak untuk dipakai. Untuk dipakai gitu. Begitu ya, betul. Nah, selain pakaian begitu atau baju begitu kan, kain khas dari jumputan ini, juga ada produk-produk lain yang dibuat. Nah, ini seperti apa minatnya? Seperti mungkin dibuat tas tadi Mbak ya, ada yang lain mungkin? Ada dibuat card holder, ada card holder, jadi kayak tempat-tempat kartu ATM sama kan sekarang orang udah males bawa dompet kan, jadi tempat-tempat kartu ATM, terus juga ada gantungan kunci STNK juga mungkin? Ya, apa namanya? Nemtek itu apa sih namanya? Apa ya? Kalau saya sering sebutnya nemtek begitu. Kayak nemtek itu yang untuk digantung, untuk di ini kan. Nah, terus apalagi ya? Banyak sih, mukena, tas, banyak sih. Dan itu juga punya market tersendiri begitu Mbak ya? Iya, punya market tersendiri. Gitu. Kain-kainnya sendiri juga punya market tersendiri. Kalau misalnya ibu-ibu gitu kan, itu suka punya market tersendiri juga, mereka juga suka. Nah, sejauh ini adakah menemukan hambatan begitu Mbak? Seperti apa mungkin dari sisi produksinya ataupun juga tadi kan 7 hari baru bisa selesai satu kain begitu Mbak ya? Nah, ini mungkin hambatan-hambatan seperti itu yang sering jadi kita temui. ini sih yang paling sering ya. Jadi Jepang pernah, Turki pernah. Jadi saya tuh punya banyak teman-teman di luar kan, Mas. Saya mau seperti ini persis 1000 kain. Nah, nggak bisa dong. Dan ternyata, Mas, setelah saya coba ke pengrajin, itu nggak bisa loh. Misalnya ini, saya pakai yang ini ya, yang merah ya. Terus ini kan ini ada gradasinya ya. Iya, ada gradasi. Saya minta lagi si pengrajin buat yang sama, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang kita ini bukan mesin kan, bukan mesin. Jadi perpaduan warna, pencampuran warna sewaktu itu nggak bisa benar-benar sama persis. Jadi kesulitannya adalah ya kayak gitu. Kalau mereka mau minta 1000, 100 dan segala macam, nggak bisa. Dan itu printing gitu. Dan selama ini teman-teman saya juga bilang udahlah print aja gini-gini. Nah, balik lagi, saya udah janji sama Allah kan. Saya bantu pengrajin. Betul. Jika itu saya hianati, nggak bisa Mas. Jadi saya benar ya keterbatasan memang ya, kain saya memang tidak banyak karena itu semuanya handmade. Artinya memang dari pengrajinnya sampai saat ini begitu ya Mbak ya untuk produksi dari kain jumputan ini sendiri. Nah, kalau dari kendala tersebut atau hambatan tersebut, kira-kira mungkin ada peluang apa yang harusnya dilakukan agar ini para pengrajin mungkin bertambah? Kalau pengrajinnya bertambah kan otomatis produksinya juga ikut bertambah. Ini seperti apa? Nah, terobosannya mungkin ini juga sudah kendala. Ada di benak. Tapi ini kendala ini sebenarnya karena semua pengrajin juga curhat sama saya. Betul. Anak saya nggak mau diajarin. Anak saya punya passion sendiri dan segala macam. Jadi gimana? Anak-anak zaman sekarang mungkin lebih digital kali ya Mas ya. Karena mungkin era digitalisasi sekarang banyak banget gitu. Jadi anak-anak sekarang pada pengen jadi content creator kali, bukan jadi pengrajin. Maka dari itulah kenapa saya memang jatuh cinta banget dan sampai sekarang saya berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan jumputan ini. Kenapa? Karena ya nggak banyak lagi. Semua pengrajinnya udah tua-tua, nggak banyak lagi gitu. Jadi saya semaksimal saya bagaimana melestarikan
si jumputan ini. Oke, nah ini tentunya sebagai informasi ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya juga pengrajin begitu ya. Kalau nggak ada estafet regenerasi, maka akan hilang begitu ya Mbak ya. Ini harus juga jadi apa ya, jadi motivasi juga bagi kita bagaimana untuk teman-teman yang khususnya ada ruang untuk belajar begitu ya Mbak ya, untuk bagaimana menjadi pengrajin jumputan. Dan bagaimana mengkombinkan digitalisasi dengan tradisional. Nah, itu yang paling penting ya Mbak ya. Itu bagaimana kita mengcombine tradisional dengan modernisasi gitu. Jadi jangan digital semuanya digital. Bagaimana kita mengangkat yang tradisional jadi versi digital. Oke. Gitu sih. Nah, kalau untuk ke fashionnya sendiri Mbak, untuk jumputan ini yang pasti kan mengarahnya bagaimana agar fashion ini diterima oleh kalangan anak muda. Nah, ini biasanya menggunakan referensi-referensi seperti apa? Apakah fashion Korea atau fashion Jepang dipakai begitu Mbak? Sebenarnya kalau market si jumputan ini kan memang universal semuanya. Tapi memang mass-nya lebih ke ibu-ibu muda, 25 ke 35 itu core-nya. 25 ke 35 itu core-nya. Nah, bagaimana caranya saya membuat sesuatu yang unik yang orang lain nggak buat. Itu aja sih. Saya buat sesuatu yang unik yang orang lain nggak buat, dan saya berprinsip membuat sesuatu yang pertama, seperti ya fashion show LRT tadi yang pertama. Terus mengajak kolaborasi 21 dokter Indonesia yang memakai jumputan itu belum pernah ada loh yang buat dari Aceh hingga Papua loh. Dokternya itu belum pernah ada. Jadi saya selalu terbiasa jadi pionir. Apa nih yang saya buat yang belum pernah ada orang buat. Itu sih yang saya buat. Itu yang harus menjadi ini ya, menjadi bagaimana agar kita bisa memboomingkan begitu ya kain khas dari Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang adalah jumputan. Branding secara kreatif, tapi yang pertama kali, yang belum pernah ada orang buat. Gitu. Nah, kalau selain jumputan, apakah ada kain lain Mbak yang mungkin bisa dikolaborasi? Tadi kan ada ulos nih, adakah kain-kain yang lain begitu yang ada, bisa kita juga buat kain jumputan dicampur batik. Nanti untuk kedepannya ya saya punya mimpi yang besar sih Mas. Saya punya mimpi yang besar untuk Indonesia sebenarnya. Ya tapi pelan-pelan karena badan saya cuma satu, banyak yang harus diurus, banyak yang jadi tanggung jawab saya. Jadi memang pelan-pelan, tapi insya Allah saya yakin mimpi saya kalau diridhoi Allah pasti bisa. Ya Bismillah aja. Kalau boleh tahu mimpi besarnya seperti apa kira-kira untuk khusus kain jumputan ini Mbak? Oh, jumputan ini ada di seluruh Indonesia, dan orang Indonesia tidak hanya mengenal batik tapi juga mengenal jumputan. Saya pengen kan batik udah mengglobal kan? Mengglobal, betul. Indonesia taunya batik gitu. Nah, saya pengen bagaimana untuk membuat jumputan sama seperti batik. Jadi semua orang tahu jumputan, dan saya mengkolaborasikannya dengan semua kain wastra yang ada. Wow, ini sangat luar biasa ya tentunya ya. Nah, kalau untuk market sendiri Mbak, ini sudah kita jangkau kemana saja Mbak bisa? Kalau untuk market, kalau Jakarta nasional ya sudah lah ya. Udah. Jadi kita juga ikut Inacraft udah beberapa kali ya, dipilih sama Ibu Wali Kota juga waktu itu. Banyak teman-teman di luar ini kita dapat pesanan juga dari Turki. Dari Turki? Dari Turki, gitu. Jadi ya teman-teman aja sih Mas, dari ke teman-teman, terus teman-teman memang banyak di luar, jadi mereka tahu. Ya itu saya gunakan untuk meworo-worokan jumputan. Sangat luar biasa. Baik Mbak Angel, kalau dari Mbak Angel sendiri ini mungkin harapan atau juga saran begitu ya buat pengrajin atau juga penerus yang nantinya pengrajin ini seperti apa, Mbak? Jadi sebenarnya jumputan ini balik lagi ke kita sendiri nih, ke orang Palembang sendiri ya. Kadang-kadang saya juga suka sedih gitu. Orang Palembang sendiri kadang-kadang menganggap jumputannya biasa aja gitu kan. Nah, coba deh bayangin, ketika kita membeli satu helai kain jumputan aja, berapa keluarga terselamatkan? Berapa keluarga pengrajin terselamatkan? Kita nggak tahu. Mungkin anak pengrajin nggak mau kayak bapaknya, nggak mau kayak pengrajin karena mungkin sulit, ya. Nah, tugas kita sebagai warga Palembang adalah membantu mereka, mengulurkan tangan kita untuk mereka,
nggak usah, bukan dengan apa-apa, dengan memakai jumputan aja itu kita udah membantu kok keluarga mereka. Ya, dengan memakai jumputan aja kita udah mensupport berapa orang keluarga pengrajin. Wow, ini luar biasa nih. Gitu. Menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan Dialog Sumsel Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih Mbak, tidak terasa ini udah kurang lebih 30 menit kita berbincang terkait dengan kain khas Kota Palembang, yakni kain jumputan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan informasi yang telah kami sampaikan di dialog ini dapat menginspirasi untuk kita semua untuk mencintai produk Kota Palembang. Harus wajib, dan itu menjadi kewajiban kita untuk terus melestarikan kebudayaan. Ya, salah satunya adalah kita memiliki kain tradisional Kota Palembang. Salah satunya adalah jumputan. Akhir kata, saya Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga menginspirasi. Salam TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Thank you, Mas. Terima kasih banyak.